BNPB, tapi kita dapat panggilan di Wisma Atlet, jadi sekarang saya berada di Wisma Atlet dan mohon maaf tidak bisa buka masker karena memang lagi berada di zona merah yaitu di Wisma Atlet. Dokter Tirta masih ditelepon oleh Kemenkes, jadi nanti akan menyusul, dan dengar info juga Bapak Lirik Kurniawan juga akan menyusul dari BNPB untuk masuk. Wah, alhamdulillah. Jadi Pak Lirik juga akan bersama dengan kita sore hari ini ya, Dayat ya. Ya. Oke, mungkin untuk awal-awal kita ngobrol dulu kalau berdasarkan situasi saat ini, kira-kira bagaimana kondisi di lapangan dan apa yang sedang dilakukan yang menjadi agenda prioritas dari teman-teman gugus tugas di sana, Dayat? Ya, paling saya menginfokan dari segi relawan mungkin ya Mas ya. Ya. Karena memang kita membantu tim gugus tugas, kemarin juga beberapa dari kita termasuk Bapak kita sudah bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Gugus Tugas Pak Jenderal Doni Monardo untuk menyampaikan hal-hal yang ketika kita di lapangan untuk melaporkan keluh kesah relawan ketika di lapangan. Untuk kondisi sekarang pasti beberapa jam yang lalu sudah keluar secara resmi, teman-teman sudah tahu bertambahnya. Mungkin saya bisa sambil share screen ya. Tadi saya udah coba kumpulkan infonya. Per sore hari ini ya, per sore ini itu ada 5.136 ya, betul ya, yang terkonfirmasi dirawat kurang lebih ada 4.221 yang berpulang ya, meninggal 469 dan yang sembuh 446. Nah, ini dilihat kalau dari presentasinya masih sekitar 9,5 sampai 10% nih, Bung Dayat. Mungkin ada penjelasan kenapa angkanya terus bertambah sementara PSBB telah diberlakukan dan beberapa kebijakan lain sudah mulai dijalankan. Mungkin bisa di-sharing sebelum bicara yang lain. Halo. Sorry sebentar. Ke unmute ya barusan. Ya, silakan. Ya, mungkin teman-teman yang mengikuti atau perkembangan dari info dari Pak Yuri, kalau misalnya memang pasti akan setiap hari akan terus bertambah untuk pasien positif karena kita melakukan rapid test dan swab test. Jadi dengan kita banyak melakukan tes, pasti banyak juga yang positif coronavirus ini. Makanya kalau misalnya bertambah, ya sudah pastinya kalau misalnya kita mau memutus rantai COVID-19 ini, tapi harapan kita yang bertambah jangan korban meninggal, itu aja sih Mas. Okay. Kalau untuk korban positif, kalau misalnya memang kita mau cepat menyelesaikan COVID-19 ini, karena kita sudah rapid test secara massal dan ada swab test, jadi memang harusnya terus bertambah. Oke, baik. Untuk terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman, mungkin di sini sebagian besar usia produktif ya, 18 sampai 35 tahun, harus seberapa disiplin mereka menaati yang PSBB yang dijalankan oleh pemerintah keputusan terakhir ya. Dan bagaimana penerapannya sejauh ini di lapangan? Ya, ini karena memang kemarin kita sudah berbicara langsung sama Pak Doni Monardo. Jadi Pak Doni Monardo beberapa hari yang lalu sudah ditetapkan status COVID-19 ini menjadi bencana nasional. Baik. Sehingga kemarin pas kita pertemuan sampai jam 10 malam, beliau memang keras dan mereka dengan jelas menyatakan yang jadi masalah adalah saat ini, nanti akan dijelaskan oleh dokter kita mungkin yang lebih paham. Saya hanya menyimpulkan, saat ini yang jadi masalah adalah anak-anak muda yang carrier. Sehingga kita mau bikin narasi, walaupun sedikit keras, tapi memang kita harus lakukan. Narasi seperti apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Narasi bahwa anak muda yang mobilitas tinggi itu yang mempunyai mobilitas tinggi bisa mengancam kaum rentan. Jadi yang kita makanya sekarang saya dipanggil untuk swab test di Wisma Atlet karena mobilitas tinggi dan kemarin habis mengantarkan donasi ke Papua dan Papua Barat sehingga saya memang diwajibkan kemarin rapid test negatif alhamdulillah, tapi harus dilanjutkan dengan tes swab test jadi supaya lebih akurat. Oke, mungkin
Sambil ngobrol, sambil nunggu Dokter Tirta juga, Bung Dayat bisa melihat situasi bagaimana sekarang di Wisma Atlet kondisinya ditunjukkan Ya, sama teman-teman. ya ini teman-teman dokter yang lagi briefing. Oh, baik. Ya, ini situ ada Dokter Tirta. Dokter Tirta masih ini ya, masih itu teman-teman ada Dokter Tirtanya ada, tapi masih terima telepon. Jadi no hoax ya, ada beliaunya. Tunjukkan dulu. Beliau. Oh, oke. Nah, di sebentar lagi ya, masih terima telepon. Oke, silakan Bung Dayat. Ada info lain apa yang mungkin perlu diketahui sama teman-teman kita sore ini yang saat ini berada di rumah ataupun mungkin masih terpaksa harus keluar dari rumah? Silakan. Ya, saya lanjutin tadi. Jadi memang nanti teman-teman Dokter Tirta dan para junior dokter network Indonesia, dokter muda membuat narasi bahwa kita memang anak-anak muda, usia-usia muda adalah ancaman bagi kaum rentan. Jadi baik. Apalagi kalau yang mudik, yang bertemu orang tua, itu diharapkan saat ini yang mobilitas tinggi jangan dulu. Sehingga itulah karena kesulitan kalau kita tidak memutus rantai dari kaum muda ini yang merasa sehat masih keliling-keliling dan bertemu kaum rentan, tingkat meninggal dari COVID-19 ini akan terus bertambah. Itu yang saya pantau itu selama ini. Kita sedihlah kita salah satu tiap hari korban COVID-19 ini meninggal bertambah terus. Jadi kan harusnya dari kaum muda kita mempunyai tanggung jawab, mempunyai kesadaran bahwa kita jangan dulu berdekatan kepada kaum rentan. Lalu langkah konkret mungkin ya, bicara dari BNPB untuk menyasar anak muda ini. Ada program khususkah atau ada langkah khususkah yang dilakukan untuk biar caranya proses penyebaran informasi ini lebih merata, menyebar, dan pada akhirnya bisa efektif nih himbauan dari pemerintah? Halo Dayat. Halo. Teman-teman, mohon maaf tadi jaringan WiFi di admin tadi baru saja drop. Oke, Dayat mungkin bisa lanjut, silakan. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan Dayat. Ya, jadi itu tadi tentang bagaimana peran anak muda. Jadi nanti akan ada mungkin diperkenalkan juga oleh dokter kita ada aplikasi namanya Inaris Personal. Jadi aplikasi dari BNPB, di mana aplikasi itu meminta tolong, dan kita semua anak muda di Indonesia paling tidak ketika teman-teman di rumah bisa berperan dalam mengisi survei mandiri. Iya. Nantinya penyebaran bantuan, terus zona merah dan zona-zona yang pemetaan zona untuk supaya kita cepat memutus rantai COVID-19 ini. Jadi memang saya dan Dr. Tirta dan berbagai relawan dan BNPB meminta teman-teman yang ada di rumah, yang ada di seluruh Indonesia ini membantu untuk sosialisasi sebenarnya. Kita akan ada videonya, ada narasinya, karena di sini tidak cukup untuk peran pemerintah yang turun tangan, tapi harus kita yang memang membantu pemerintah. Namanya Inaris ya? Inaris Personal. Inaris Personal. Oke. Apakah Dokter Tirta sudah bisa dihubungi, Mas Dayat? Silakan. Yo, WhatsApp. Halo Dok, apa kabar? Kenapa ini? Baik, ini Pak Lili ya? Pak Lili mana masuknya? Pak Lili sudah masuk? Pak Tovan mana ini? Halo Mas. Halo Mas. Ya. Mas, saya nggak lihat Mas sampean ya Mas. Ramai, ada 100 orang Mas. Nah, ini dah. Halo. Halo Pak Dokter, apa kabar? Udah sembuh ya? Seger ya? Baik. Mantap. Baik. Nih,
Terima kasih Mas Tirta, Mas Dokter udah ngumpul sore sama kita sore hari ini. Ada 100 orang Mas. Ini dari barat sampai timur Indonesia mendengarkan Mas Tirta sore hari ini, mau mendengar update terakhir terkini bagaimana kondisi di lapangan dan mungkin pesan terbaik apa yang bisa disampaikan sama Dokter Tirta, apa yang harus dilakukan dan bagaimana ancaman ke depan ini kalau misalkan himbauan pemerintah terkait PSBB ini tidak dilakukan secara maksimal. Silakan, Dokter Tirta, mungkin ada yang mau disampaikan, Mas. Sebelum ada pertanyaan lebih lanjut. Sebelumnya, saya Dr. Tirta, sekarang saya live sama Dayat dari Wisma Atlet Rumah Sakit Darurat. Dan di sini Sita akan share kepada kalian, pada dasarnya kemarin sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kondisi Indonesia sekarang menjadi bencana COVID menjadi bencana nasional. Betul. Kalau COVID menjadi bencana nasional, it means berarti sekarang keputusan tertinggi itu selain Pak Presiden itu dihandle oleh Kepala BNPB yaitu Pak Doni Manardo. Betul. Dibantu juga oleh koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian lainnya. Ya. Nah, salah satu programnya itu adalah PSBB, yaitu pembatasan skala sosial skala besar. Nah, yang saya maksud di sini muda yang berusia 17 sampai 40 tahun yang mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi berada di daerah red zone. Ingat ya, semua anak muda yang berusia 17 sampai 45 tahun yang mobilitasnya tinggi berada di area red zone dan belum pernah tes COVID, itu kita bisa anggap sebagai OTG yang mengancam sesamanya. Mengancam sesamanya, oke. Yoi, jadi Anda kalau merasa mobilitas tinggi, sering keluar rumah, tinggal di daerah red zone, berusia 17-45 tahun, jangan asal sentuh orang. Jangan asal jangan sentuh nyentuh orang tua. Termasuk orang tua jangan di rumah, saudara ya. Even ke rumah pun nggak boleh nyentuh orang tua, karena bisa jadi Anda adalah agen karya yang menularkan COVID ke teman-teman Anda. Baik. Karena yang paling bahaya sekarang di COVID ini adalah kenapa kok ODP PDP meroket? Karena semuanya itu tertular oleh OTG, orang tanpa gejala. Yeah. Orang tanpa gejala ini bahaya. Kenapa? Karena mereka ini ngerasa sehat. Padahal betul. mereka itu sebenarnya ada karier COVID dan mereka nggak mau dites. Nggak mau karena memang nggak ada akses, nggak mau beneran nggak mau nolak atau nggak mau. Beneran nggak mau? Ngerasa nggak ada gejala. Bener nggak mau? Bener nggak mau ya? Oleh karena nggak bener nggak mau. Nah sekarang saya tanya, Bapak udah tes belum? Belum, karena di rumah terus. Bapak sering keluar rumah nggak? Tidak, saya 2 minggu ini di rumah ngajar dari rumah, semuanya aktivitas dari rumah. Sekarang semua anak muda di sini ada yang sering keluar rumah nggak? Kayaknya mungkin ada pasti. Betul. Nah, sering keluar rumah ke daerah red zone, apa yang menjamin Anda bebas COVID? Tidak ada jaminan. Nah, tidak ada jaminan. Berarti Anda bisa jadi OTG. Anda megang orang tua kalian bisa kena. Padahal Anda nggak ada gejala. Itu alasan BNPB bersama Gugus Nasional membuat sebuah aplikasi bernama Inaris. Inaris Personal. Anda download di Play Store dan Apple. Anda cek faktor risiko di sana. Anda isi kuesionernya. Ada asesmen pribadi, asesmen keluarga, dan asesmen desa. Inaris Personal adalah aplikasi yang dibuat oleh BNPB dan ditambahkan fitur COVID bekerja sama dengan gugus tugas sehingga Anda bisa seleksi Anda tuh jadi OTG. Kalau misal Anda sudah saya share di Instagram dan BNPB udah launching minggu, kalau Anda usia 17-45 tahun berada pada faktor risiko tinggi dan tinggal di daerah red zone yang tinggi juga, Anda sebaiknya ke Vaskes atau membatasi kontak dengan orang yang tua. Orang yang berisiko ada 2, orang tua dan balita, dan yang kedua, orang-orang yang mempunyai penyakit kronis, yaitu tekanan darah tinggi, kencing manis atau diabetes mellitus, dan cancer. Keempat, asma. Nah, PSBB ini penting. Kenapa? Karena ini kalau disukseskan, bisa menurunkan grafik eksponensial dari infeksi. Baik. Nah, Dok, ini apa namanya
usaha dari pemerintah sudah dilakukan dengan PSBB, tapi seperti ada beberapa penerbangan masih ada, lalu banyak contoh hari ini saya cek tadi di kantor di Jakarta, semakin banyak orang di jalan ya, seakan tidak mengindahkan peraturan ini. Nah, menurut Dokter Tirta gimana nih dok? Kira-kira apa penyebabnya? Lalu apakah ada langkah yang lebih represif lagi dari pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Gini, mau represif apa enggak, itu tergantung dua hal, yaitu disiplin individu dan disiplin kolektif. Disiplin individu dan disiplin kolektif, betul. Disiplin individu itu adalah kita mematuhi pemerintah. Kalau memang PSBB, ya udah di rumah. Kalau kalian masih kerja di jalan, ya itu Anda beresiko. Pakai masker, cuci tangan yang rajin, pulang-pulang jangan nyentuh keluarga, mandi dulu. Anda siap nggak tidak menyentuh istri, anak, atau suami, teman yang serumah, karena mereka potensi untuk tertular. Anda bisa jadi OTG. Setiap orang yang masih kerja di luar rumah, di daerah red zone, itu bisa jadi OTG. Dan seluruh Jakarta semuanya hampir red zone, nggak dok? Ya berarti OTG semua kalau Anda masih kerja. Simpel, kita bicara belakang ya Pak. Ini kita kemarin dipanggil BNPB. Halo guys. Oh ya guys, ingat nggak kata-kata kemarin di red zone, Pak Jenderal bilang bahwa setiap orang, anak muda yang masih keluar mobilitas tinggi, itu dianggap OTG. OTG. Bahaya. Ya berarti kalau kalian mau PSBB, kalian nekat keluar, kalian OTG. Anda sama aja mengancam nyawa sekitar Anda. Karena Anda merasa hebat. Wah, tapi kan saya nggak ekonomi. Lebih baik ya kita makan sederhana selama 4 hari di rumah, nggak kerja, dari sana sampai 4 bulan, 5 bulan. Nah, kerja gimana? Jaga kebersihan diri. Kalau Anda masih kerja, misal yang masih kerja, pedagang asongan, kaki 5, dokter, relawan, jurnalis, ojek online, opang, pedagang minimarket, Anda cuci tangan yang rajin. Setelah cuci tangan, jangan asal menyentuh barang. Kalau Anda megang pintu, megang uang, jangan nyentuh mulut, hidung, mata. Setelah masuk rumah, langsung rendam baju, ganti pakaian, cuci tangan. Jangan langsung masuk kamar. Disiplin diri. Itu namanya disiplin diri. Kalau disiplin kolektif, Anda berani mengingatkan nggak? Ada orang nongkrong, woi jangan nongkrong, COVID. Anda berani mengingatkan nggak? Kalau ini tidak dilakukan bersama, nggak selesai-selesai. Ini bukan tugas pemerintah doang, ini tugas bersama. Nah, Dok, ini ada pertanyaan. Saya sambil baca pertanyaan aja dari Mila Bekasi nih. Dok, seberapa besar pasien COVID mengalami tingkat kecemasan? Apakah lebih dari yang bukan pasien? Lalu adakah strategi khusus untuk anak muda untuk mengedukasi kepada yang tidak mengindahkan social distancing saat ini? Dan seberapa besar infeksi nosokomial yang terjadi bagi healthcare workers? Kira-kira gimana, Dok? Jadi, kalau saya bilang seperti ini, strateginya buat anak muda, Anda baca dulu literasinya. Anda menjadi pencerah di lingkungan Anda sendiri. Ya. Seperti itu. Lalu bisa mendisiminasi informasi lebih luas buat teman-teman yang lain gitu ya. Berarti jangan takut buat bersuara berarti ya, Dok ya? Ya jangan takut untuk bersuara. Ada informasi sesuai dengan arahan pemerintah. Gitu. Nah, ini yang terkait dengan seberapa besar infeksi nosokomial yang terjadi bagi healthcare workers, Dok? Wah, itu mah tanya epidemiologi, bukan tanya ke saya. Saya kan IKM dan itu tanyanya ke epidemiologi kalau infeksi nosokomial, bukan tanya ke saya. Kalau Anda tanya ke saya, berarti itu bukan kompetensi saya. Itu sama aja tukang becak disuruh berbicara mengenai cara nyupir bus. Nah, tuh, Mila. Terima kasih. Ini pertanyaan yang lain, geser. Apakah ada website atau sejenisnya yang menginformasikan terkait donasi APD, obat-obatan, makanan yang telah sampai RS? Ada. Kan BNPB kan udah ada websitenya. Rumah sakit mana butuh apa. Dan sistemnya seperti ini, Bapak. Kalian itu bisa bantu sekarang tanpa harus donasi pun kalian bisa. Disiplin. Kalian ingatkan setiap orang untuk mengisi aplikasi bernama Inaris. Sehingga kalau kalian tinggal di daerah yang red zone, ya kalian jangan tingkah. Karena yang paling berbahaya sekarang itu adalah OTG, orang tanpa gejala.
dia bisa jadi menjadi silent killer. Itu kata-kata dari banyak dokter. Kalian nggak ada gejala, nggak ada apapun, kadang kalian positif, dites nggak mau, Anda salaman sama orang tua kalian, orang tua Anda tiba-tiba kena positif COVID. Terus Anda salaman juga sama anak bayi, nah, bayinya kena positif COVID, terjadi di sebuah daerah. Orang tuanya negatif, orang tuanya OTG, yang positif artinya balita, anaknya. Nah, gitu. Jadi yang paling penting itu disiplin diri sama disiplin ilmu, disiplin kolektif gitu loh. Nah, Dan ini patuhi anjuran dari Nah, ini juga menanggapi barusan pernyataan dokternya dari Andre Indramayu bilang, "Dok, daerah saya masih banyak banget yang tidak mengindahkan physical distancing. Saya ingin sekali bersuara tapi tidak ada kawan untuk terjun, Dok. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan?" loh, saya nggak ada kawan terjun, bersuara aja. Oh, Saya mah nggak takut dipukulin. Kenapa? Kalau saya tegur, bisa jadi orang tua saya meninggal loh. betul. Nah, misalkan orang tua saya belanja sayur di depan rumah, ternyata tukang sayurnya kena bersin tetangga saya yang nggak menjaga diri. Ternyata orang yang bersin itu OTG. Nah, bisa jadi orang tua saya meninggal loh. Urusannya nyawa, saya tegur lah. Oke. Pertanyaan cuma satu, kalau kalian nggak berani negur, orang-orang seperti ini, Anda mau orang tua Anda kena karena ketularan sama OTG-OTG. Yang paling penting itu adalah kita harus tegas sekarang. Kita ini udah terancam sholat id di rumah loh. Kalian mau COVID ini sampai akhir tahun? Enggak kan? Kalau enggak, disiplin diri, disiplin kolektif. Tegur sesamanya. Oke, nah gini, kita bicara yang namanya reward sama punishment. Mungkin di level sekarang kita bicara punishment dulu. Ibaratnya separah-parahnya masyarakat nggak disiplin, ya rakyat 62 ini bandel, nggak mau denger, nggak ngikutin. Apa yang terjadi dengan penyebaran virus ini? Siklusnya bisa sampai sepanjang apa, Prof? Sampai Oktober kelar semua. Oktober. Mau. Oh ya, bisa sampai Oktober lah. Teman-teman dengar ya, bisa dipahami semua ya. Bisa sampai Oktober Sekarang kita. kemarin sudah baca belum yang OPDP meroket? Ya. Kemarin ditetapkan nasional itu sampai kalau ini kalian nggak bantu pemerintah khusus September bisa jadi kapanpun, bisa jadi tahun depan, nggak ada yang tahu, men. Wow. Ini bukan menakut-nakuti ya, aja. Karena capek bor di lapangan bagi-bagi APD, tapi lihat tiap hari orang kayak santai-santai aja. Kalian cek Amerika Serikat. Amerika Serikat yang sudah berapa itu sekarang? Puluhan ribuan. Ribuan. Padahal kemarin warga negaranya sok-sokan. I don't scare with COVID. Setiap hari meninggal 2.000 sekarang. Setiap hari meninggal 2.000. Oke. Itu Amerika Serikat. Kalau warganya membantu pemerintah dan membantu sistem manajemen penanganan COVID dari pemerintah, kelar. Terus ini ada yang tanya, kalau saya dipaksa perusahaan kerja gimana? Saya udah bilang, kalau Anda kerja di luar, disiplin diri dan disiplin kolektif. Jaga kebersihan diri, jangan menyentuh orang tua, jangan menyentuh anak kecil. Cuci tangan sebelum menyentuh barang-barang. Dan setelah menyentuh barang-barang yang potensi menularkan, jangan megang mulut, hidung, mata. Disiplin diri dan mengingatkan temannya nggak pakai masker. Baik. Ya kalau kalian masih kerja seperti itu, jangan menanyakan hal yang sama gitu loh. Betul. Nah ini ada lagi nih dok, kita sebagai anak muda nih masih dipaksa bekerja, dituntut untuk masuk walaupun mungkin 2 hari sekali. Itu gimana tuh dok? Nah kan saya udah jawab tadi Pak, kalau kerja aja, yang penting disiplin diri dan disiplin kolektif. Oh oke, baik. Nah dok, kalau OTG kan herd immunity, Bapak, yang disebut herd immunity itu terjadi berbulan-bulan Bapak. Kalau terjadi berbulan-bulan, it means korban meninggalnya juga banyak Bapak. Baik. Itu. Baik. Nah ini lanjut lagi dok ke pertanyaan dari PPIT ya, Changsa dari Beijing nih langsung tanya ya. Dokter Tirta, kalau adik saya pulang dari red zone, terus kami karantina dia 14 hari, sekarang sudah masuk hari ke-9, dan sekarang nggak ada gejala dari COVID-19. Yang saya mau tanyakan, apakah OTG itu akan timbul walaupun sudah lewat 14 hari? Idealnya kalau kamu karantina itu 14-21 hari. Baik, 14-21 hari. Dok, kalau banyak yang OTG bukannya akan cepat terjadi herd immunity ya? Iya, bisa terjadi herd immunity kalau misalkan mereka tidak kontak dengan orang-orang yang rentan.
Kalau orang-orang OTG ini kontak dengan orang-orang rentan, yaitu orang-orang elderly, di atas tahun, dan orang yang meninggal juga akan banyak banget. Baik. Kalaupun teman-teman disiplin menjalankan anjuran pemerintah, paling cepat pun kira-kira kapan kondisi normal bisa kembali seperti biasanya, Dok? Kalau tadi kan parahnya Oktober nih. Nah, kalau misalkan Bisa silakan, Dok. lebih cepat kalau misalkan semua warga patuh. Ya, Udah betul. itu aja. Oh, itu ya. Kapannya belum tahu, tapi bisa lebih cepat kalau semua warga patuh. Nah, Ya, karena berkompetensi menjawab itu kan data. Yang bisa menjawab data kan Pak Judrimenkes, bukan saya. betul, Jadi berjawab sesuai kapasitas kalau saya. betul. Kayak kemarin aku bilang berakhir kapan ya itu sesuai kapasitas orang-orang. Kalau kapasitasnya ternyata misalkan sampai Oktober, Desember, bisa aja sampai tahun depan kalau misal warganya tetap nggak patuh. Baik. Nah, Dok, di sini kan yang ngedenger ini beragam ya, dari Aceh sampai Bali, barusan saya lihat, sampai Sulawesi. Nah, pesan-pesan penting aja yang dokter mau sampaikan ke teman-teman di daerah terkait dengan situasi saat ini, Dok. Kalau pesan saya buat kalian adalah download aplikasi Inaris dari BNPB, Inaris personal. Kalian isi di situ, kalian masuk faktor resiko yang mana, rendah, sedang, atau tinggi. Kalau misal masuk daerah yang tinggi, dan kalian memang pernah dari riwayat kontak, kalian langsung ke Vaskes terdekat untuk cek rapid. Baik, baik. Nah, untuk ini ada yang nanya, how to do a rapid test, where is available. Sekarang ini di mana ya, Dok, paling dekat mungkin kalau di daerah Jabodetabek yang teman-teman mau melakukan rapid test? Cek Inaris, ada rumah sakit yang terdekat dengan lokasimu. Dari rumah sakit itu nanti kamu bisa hubungi ada rapid test atau tidak. Baik. Nah, ini ada dari Pipit, bagaimana tahap hilangnya COVID-19 ini dari tubuh? Apakah yang pernah positif itu bisa hilang sepenuhnya? Ya bisa aja, kan ada dibunuh sama antibodi tubuhnya ketika imunoglobulin G sama limfositnya udah muncul di hari ke-20-an. Di hari ke-20-an. Nah, lalu kan ada beberapa masyarakat juga yang resah nih, kemarin di China ada narasi bahwa the second wave of Corona-19 itu akan timbul lagi. Nah, apakah siklus corona itu bisa berulang dalam periode yang singkat, Prof? Dok? Ya, bisa. Emang TBC udah hilang dari Indonesia? Belum. TBC aja masih ada dari sekarang, sampai udah berapa puluh tahun tuh TBC ada di Indonesia, nggak kelar-kelar. Tapi tingkat penyebaran itu yang bahaya itu kan dari COVID-19, betul ya? Masih bisa. Makanya di sini, akhirnya semua orang Indonesia tahu, punya Lamborghini, punya Ferrari, nggak ada gunanya kalau lawan COVID. Nah, itu luar biasa. Oke, saya coba tanya lagi, akan menyampaikan pertanyaan dari beberapa teman lagi. Oke. Ini orang tua Maaf ya, harus agas. Karena kalian anak muda, kalian yang nonton di sini, kalian semua yang nonton di sini tuh, anak muda harus nyebarin ke daerah kalian masing-masing. Tuh, dengar. Patuhi anjuran pemerintah, disiplin diri dan disiplin kolektif. Kalau ada yang salah, ditegur. Ini urusan nyawa soalnya. Yang paling penting adalah 80% yang sakit jadi sehat, yang sehat jangan sampai sakit. Karena pencegahan itu adalah obat terbaik dan pengobatan terbaik adalah pencegahan. Dan kalau kalian tidak bisa bantu apa-apa, tidak ada yang bilang kayak gitu. Kalian bisa bantu dalam hal sekecil apapun dengan cara edukasi ke masyarakat, edukasi dengan ilmu-ilmu yang baik, dan habis itu sebarkan ilmu mengenai kalau masih di luar, cuci tangan yang bagus, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut, pakai masker kain. Habis itu kalau pulang rumah, setelah keluar rumah, jangan megang anak istri dulu dan keluarga, ganti pakaian terlebih dahulu, isi Inaris, cek faktor resikonya. Baik. Lalu kira-kira strategi dari BNPB dalam seminggu 2 minggu ke depan ini apa yang menjadi prioritas, Dok? Berdasarkan mungkin diskusi tadi dokter dengan Dinkes lalu PKP, apa yang menjadi prioritas dari ya, betul, silakan. Prioritas dari sini kita harus melakukan pemetaan. Saya bukan kompetensi itu ya, itu adalah kompetensinya BNPB. Jadi bukan saya mewakili BNPB. Tapi setahu saya itu pemetaan, penyebaran APD, penyebaran rapid test, dan edukasi masyarakat mengenai PSBB, mensukseskan PSBB secara bersama. Jadi diseminasi informasi tentang PSBB supaya lebih dipatuhi dan lebih dipahami lagi oleh masyarakat. Dan teman-teman mungkin bisa dengar, kita harus bantu semua tugas dari garda terdepan dari gugus tugas COVID-19 ini, termasuk Dr. Tirta, agar bisa maksimal. Ya, jadi kebetulan ada 120 orang bersama kita hari ini, dan saya pikir pesannya bisa menyebar luas. Dan ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mungkin pertanyaan ini sering ditanya sama dokter berulang-ulang, tapi mungkin bisa disampaikan lagi.
Pertanyaannya adalah, Dok, apakah penggunaan masker kain cukup efektif dalam COVID-19 ini? Dan saran bagi orang yang Kalau kalian mau ngecek, coba aja kalian pakai masker kain, terus bersin. Lihat itu, pakai masker sama nggak pakai masker, bersihnya ketampung yang mana. Baik. Nah, udah gitu aja. Kalau Gitu kalian nggak aja. percaya, kalian nggak percaya. Coba kalian nyembur air, sama dibandingin pakai masker, ketampung yang mana. Pasti kan lebih efektif kalau ketutup pakai masker. Iya, betul. Udah, logikanya kayak gitu, berdasarkan dari grup WA, sok-sokan gitu, udah nggak usah, itu urusan ahli kesehatan dari CDC dan dari WHO. Kalau kalian orang awam mau ngecek, kalian berdiri di depan kaca, nyembur air tuh, terus tutup sama masker kain, nyembur, kesaring kan, ya udah gitu cara ngeceknya. Itu aja logika kalau kalian orang awam. Oke. Oke, nah ini pertanyaannya sederhana, tapi mungkin jawabannya bisa membantu banyak teman-teman. Dok, mungkin banyak teman yang mobilitasnya tinggi dan sering lewat zona merah. Bagaimana cara kita meningkatkan imunitas kita, selain yang tadi cuci tangan dan lain-lain, agar kita terjaga ketika mobilitas tinggi? Protein. Sorry, Dok? Makan banyak protein. Makan protein. Okay. Makan banyak protein. Baik hewani atau nabati, seperti tempe, tahu, telur, ikan, nasi 3 kali sehari, disertai buah-buahan. Dan madu yang murni sekali sehari, susu. Intinya ngelawan COVID itu makan harus enak. Kalau kalian emang nggak ada duit, cukup nasi telur atau nasi tempe cukup. Nasi telur, nasi tempe cukup. Nah, ini bisa jadi masukan buat teman-teman yang ada di kosan sambil study. Itu ada yang ngucek mata tuh, ayo. Ada yang ngucek mata itu. Ayo, ada yang ngucek mata. Ayo, ada yang ketahuan ngucek mata itu. Nggak boleh itu ngucek mata. Dan dibilang jangan ngucek mata, masih ngucek mata. Ayo. Walaupun di rumah nggak boleh, Dok? Ya nggak boleh lah, emang dipikir physical distancing itu cuma di luar rumah. Kan saya udah bilang, ada yang menjamin nggak kalian bebas corona. Jangan-jangan kalian malah nyebabin keluarga kalian meninggal lah. Pembunuh silent itu namanya, silent killer. Silent killer, betul. Darurat ini, kita perang loh nih. Dan kalian jangan mau kayak gituin gitu loh. Disiplin, jangan nyentuh mata, ucek-ucek apa itu, ucek-ucek. Emang ada yang jamin itu kalian bebas COVID? Kalau kalian nggak terbukti bebas COVID, ya disiplin dong. Jangan megang mata, mulut, sama hidung. Nah, kalian nggak mati, sekali kalian yang rentan mati nanti. Kita sore ini rame-rame diomelin jamaah sama Dokter Tirta, biar pada melek semuanya. Dok, ini diomelin. Oke, mungkin kalau misalkan buka masker, kita bisa lihat senyumnya Dokter Tirta nih, mungkin di balik masker, jadi nggak kelihatan. Masa di buka masker, saya diketak sama tentara. Dok, ini ada pertanyaan dari Bekasi lagi. Jika ada, tadi mana? Menurut dokter, apakah efektif karantina yang ada di bandara selama 14 hari? Karena masih ada orang-orang yang melakukan penerbangan. Ya efektif aja toh. Itu kan kebijakan saya. Nah ini dokter, kalau mau istirahat suruh di rumah, benar nggak? Di rumah aja nih loh, lihat nih berapa hari nggak pulang? Dari hari kedua rumah sakit juga. Wah, 2 sebulan ya? 3 minggu, tuh, pakai hazmat tuh. Oh, lagi itu satu masker kan 400.000 kan? Kalau mau mereka pun di rumah kalian tuh, kita nggak pulang-pulang, gara kalian itu masih ngeyel di jalanan. Kasian ini capek-capek itu. Ya Mas ya. Masih dok. Dok, lalu bagaimana dengan kebutuhan hazmat saat ini? Kemarin kan sempat krisis ya, sempat kekurangan. Waduh, cek di BNPB Pak, masih ada datanya Pak. Oke, nah ada. Pokoknya intinya masih kurang, ada cek di BNPB. Nah, Dok, ini ada yang nanya lagi. Mungkin saya kumpulin dari beberapa pertanyaan. Kalaupun kita sekarang mau memberikan bantuan apa yang paling memang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini? Atau mungkin teman-teman di lapangan? Masker N95. Masker saat ini ya, masker N95. Iya. Mungkin dokter ada informasi atau informasi lanjutan di mana teman-teman yang lain bisa bantu mendapatkan masker N95 ini? Itu yang tahu sumbernya cuma BNPB dan Menkes. Balik lagi ke BNPB. Oke, baik. Kecuali kalian mau cari harga reseller. Dan harga reseller 3 juta per box. Sekarang 3 juta harga reseller per box. Gila ya, luar biasa. 3,6. Wah. Oke. Dok, ini kurang lebih 5 menit lagi kita diskusi.
Ada pertanyaan dari Jakarta Selatan. Ini saya mau akhiri dulu aja sama Bang Dayat aja ya. Oh, Saya oke. mau Nok, mungkin pesan terakhir untuk teman-teman, pesan terakhir banget dari pesan terakhir, saya masih hidup Pak. Saya pesan terakhir Pak. pesan penutup. Pesan penutup dari saya intinya adalah disiplin diri dan disiplin kolektif. Bantu ingatkan kawan-kawan sekitar kalian. Hati-hati ya. Jangan pernah kalian tidak mengikuti aturan dari pemerintah. Kalau emang disuruh di rumah. Kalau masih kerja, cuci tangan. Jangan sentuh mulut, mata, hidung. Terus pakai masker kain yang untuk orang awam. Terus habis itu kalau isi inaris dan jaga kebersihan diri sebelum masuk rumah dan setelah masuk rumah. Baik, kalau gitu. Dok, terima kasih waktunya sore ini bersama teman-teman. Sehat-sehat ya. Yes, Dayat. Ya, Mas. Ya, mau kemana habis ini? Mau kemana habis ini? Halo. Habis mungkin balik lagi ke BNPB. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk Halo? bukan pertanyaan yang saya bisa tanya. Oh. Kalau teman-teman mau bertindak sebagai Halo? Mas, izin, halo? Ya. Di situ udah ada Mas Iril dan Pak Lili, Mas. Mohon izin. Oh, siap. Selamat sore, Pak Lili. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Lili. Silakan, Pak. Nah, ini, alhamdulillah sudah ada perwakilan dari BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore, Pak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan, Pak, bagi kami di sini melalui Rumah Milenial, Pak, bisa diskusi dengan Bapak sore hari ini. Teman-teman memperkenalkan, beliau adalah Bapak Lili Kurniawan. Beliau adalah Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat. Ya, selamat sore, Pak. Semoga sehat selalu dan Bapak bisa terus menjalankan tugas-tugas dalam mengawal ini. Semoga kita bisa melewati ini bersama, Pak Lili. Pak Lili, tadi sudah ngobrol dengan teman-teman yang lain termasuk Dr. Tirta. Mungkin kami ingin mendengar informasi terakhir dari Bapak terkait dengan bagaimana strategi dari BNPB pasca ya PSBB ini diberlakukan, Pak. Silakan, Pak Lili. Ya, PSBB ini intinya adalah menjaga jarak sebenarnya. Baik. Hanya saja bahasa PSBB ini memang ada di bahasa Peraturan Menteri Kesehatan. Baik. Tetapi yang paling penting bagi kita, saya nggak nyaman ini, mohon izin. Ya, yang penting bagi kita adalah bagaimana sebenarnya strategi yang kita lakukan itu harus bersinergi bersama-sama satu dengan yang lain. Baik. Tidak mungkin pemerintah hanya melaksanakan rencananya sendiri tanpa ada dukungan dari semua pihak. Ya. Semua punya kontribusi, ya. Semua punya kontribusi terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 ini. Masyarakat juga punya, kawan-kawan, adik-adik milenial juga punya, dan ini yang kemudian kita ingin sinergikan, kita ingin kolaborasikan. Nah, kira-kira apa ini yang bisa kita lakukan? Itu suatu yang penting. Nah, saya kita harus melihat sekarang ini apa yang terjadi dengan COVID-19 ini di Indonesia. Kita mungkin setiap hari mendengar ada juru bicara, kemudian bicara mengenai data-data yang mungkin kadang-kadang kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri nih. Betul. Tetapi itu suatu hal yang penting bagi kita. Bagaimana cara kita membaca itu? Ya. Nah, paling tidak, adik-adik milenial bisa melihat, ternyata angka-angka yang ditunjukkan oleh juru bicara Pak Yuri itu selalu meningkat. Ya. Yang kasus-kasus yang terkonfirmasi itu selalu meningkat. Apa itu kasus yang terkonfirmasi? Dia ada 3 gabungan dari 3. Dari ODP, PDP, dan yang sudah positif. Ya, ini 3 ini selalu naik, eksponensial. Awal-awalnya kita setiap hari baru naik 10 orang setiap hari.
kemudian tiba-tiba naik dari 30 orang setiap hari, kemudian bisa 50, kemudian bisa 70. Sekarang ini setiap hari naiknya lebih dari 300 orang. Artinya itu suatu masalah yang serius. Banyak hal yang kemudian mempengaruhi itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana yang sehat ini harus tetap sehat. Nah, menekan yang sehat jangan sampai sakit, ini menjadi tugas yang lumayan berat, yang sangat berat. Karena 80% masyarakat kita sekarang itu masih sehat. Kita harus yakin mereka masih sehat. Jangan sampai kemudian mereka menjadi sakit, menjadi ODP, PDP, atau bahkan positif. Karena dengan cara itulah kemudian kita bisa mengurangi grafik yang berikutnya dari Pak Yudi adalah orang yang meninggal. Kemarin jam 4, datanya masih 429 orang. Mungkin hari ini sudah lebih dari 500, saya belum dengar lagi update-nya. Nah, ini suatu yang harus kita tekan sekarang ini. Cara menekannya adalah pencegahan tadi. Kita cegah tadi. Nah, bagaimana kemudian kontribusi dari kita? COVID itu berbeda dengan bencana-bencana yang sudah ada, bencana-bencana alam yang lain. COVID ini yang menularkan adalah manusia. Jadi, kita harus jujur sekarang ini. Makanya saya mengajak adik-adik milenial yang punya imun yang kuat, kita jujur untuk kemudian disiplin lakukan. Jadi, udahlah, kita yang masih muda, ini jangan dekat-dekat dulu lah. Kalau adik-adik ini, jangan dekat-dekat dengan orang tua dulu. Jangan dekat-dekat dengan saudara yang lagi sakit jantung, diabetes, dan sebagainya. Jangan. Karena kalau begitu mereka ketularan, itu sangat parah kondisinya. Nah, kesadaran ini yang harus kita bawa sekarang ini. Kemudian kita juga harus jujur dengan kondisi kita, perilaku kita, kebiasaan kita. Jangan kemudian kita tutup-tutupi. Kalau kita biasanya pulang dari rumah nggak pernah ganti baju, tiba-tiba langsung nonton TV, tidur, ketemu adik, ketemu kakak, gitu, deket-deketan, kita kurangi lagi yang seperti itu. Ini adalah kontribusi kita nih. Semua punya kontribusi. Nah, ini yang saya pengen ajak ke adik-adik milenial untuk bersama-sama. Tanpa itu kita nggak akan pernah bisa. Hanya satu orang saja, yang lain melakukan itu juga nggak bisa. Ada 10 orang, 9 melakukan physical distancing, yang satu juga nggak bisa. Ini harus bareng-bareng. Ibaratnya kalau kita itu jamaah, semuanya harus bareng-bareng. Semuanya sujud, ya sujud semua gitu. Nah, ini yang selalu, narasi ini yang selalu disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas kita, Pak Doni Monardo, selalu membayangkan gerbong kereta. Kita itu ada dalam satu kereta. Lokomotif kita sekarang adalah Presiden Jokowi. Gerbong-gerbongnya terdiri dari banyak orang. Mungkin alirannya juga beda-beda. Mungkin partainya juga beda-beda. Mungkin pandangan juga beda-beda. Tapi saat ini, kita harus bareng-bareng. Adik-adik milenial harus menjadi motor itu. Coba bayangkan, kalau dalam satu gerbong kereta, rangkaian kereta, tiba-tiba ada satu gerbong yang nggak mau jalan, padahal lokomotifnya mau jalan, mereka jatuh, tergelundung, terguling. Apa yang terjadi? Gerbong lain pasti juga akan terguling. Kita tidak akan pernah selamat. Itu yang saya berharap adik-adik memahami. Itu bahasa yang paling mudah sebenarnya. Kita sekarang harus jalan bareng-bareng. Mungkin kita punya pikiran-pikiran lain, oke, nggak ada masalah. Tapi kesadaran kolektif itu harus kita lakukan, Mbak. Satu caranya, kami di gugus tugas itu melakukan penilaian mandiri, self-assessment. Mungkin tadi sudah ada yang bicara mengenai ini. Tetapi saya pengen ngulang saja. Apa yang kita nilai pribadi kita? Satu, mengenai pribadi kita, mengenai perilaku kita, mengenai kebiasaan kita. Kenapa? Dengan kebiasaan yang jujur yang kita sampaikan di situ, nanti kita punya pola. Apa yang harusnya kita lakukan? Sekarang kebijakan di gugus tugas bukan nggak spesifik lagi, masih general.
Semua masih disamakan. Edukasi dianggap sama. Yang tahu, yang nggak tahu dianggap sama semuanya. Kenapa? Karena kita nggak punya data. Nah, data itu bisa kita peroleh kalau kita punya penilaian mandiri yang kita jawab dengan jujur tadi. Sehingga kita tadi tidak perlu lagi sampai dengan mungkin Agustus atau bahkan Desember gitu. Kita berharap Mei ini selesai semuanya. Boleh naik, habis itu datar terus turun. Kita bisa datang ke masjid, teman-teman bisa ada yang ke gereja, kita bisa sekolah lagi, kita bisa ngantor lagi, bisa hangout lagi di kafe yang biasa kita pakai. Itu yang kita inginkan. Kita bisa mudik, ketemu orang tua, salaman, ketemu teman-teman, gandengan tangan, berangkulan. Itu yang kita inginkan. Karena selama itu yang hilang. Karena physical distancing tadi. Nah, mari kita sama-sama, bareng-bareng. Tadi mungkin sudah ada Pak Ridwan yang menyampaikan itu. Saya kira saya tidak perlu ngulang lagi. Saya senang sekali. Terima kasih Mas sudah diundang. Sama-sama, Dan Pak. ini sudah mulai maghrib. Ya. Saya mohon maaf nanti nggak bisa ngikuti sampai akhir. Tapi saya yakin apa yang saya sampaikan ini semoga bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Dan ini akan menjadi awal bagi kita. Mari kita kampanyekan bersama-sama. Kita ingat, ini nggak akan bisa selesai hanya oleh pemerintah. Tidak akan pernah bisa selesai hanya oleh gugus tugas saja. Harus bareng-bareng. Maka ajaklah teman-teman yang lain, ayo kita dukung bareng-bareng. Kita dalam satu rangkaian kereta yang sama nih. Ya. Kalau sekarang kita maju, mari kita maju semua. Jangan ada yang berpikir mau mundur atau mengerem kereta itu. Mari kita, kalau nanti Pak Jokowi bilang kita mundur, mari kita mundur bersama. Ini yang kita lakukan. Kesadaran kolektif, gotong royong, ini yang kita lakukan. Dan mohon nanti penilaian mandiri dilakukan dengan download diri untuk pribadi, untuk keluarga, dan untuk desa. Silahkan dinilai dan kami akan bisa monitor dari kantor BNPB, kontribusi adik-adik sangat penting bagi percepatan memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih semuanya ya. Kasih, saya mohon maaf tidak bisa lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Salam buat kawan-kawan di BNPB Pak. Dari kami semua di sini. Salam Mas. Salam, Mas. Terima kasih Pak. Oke, kembali ke Hidayat ya. Dayat, sebentar. Dayat, bisa dengar Dayat? Ya Mas. Oke. Silakan Mas. Untuk penutup 2-3 menit terakhir, untuk teman-teman yang mau jadi cyber volunteer dari BNPB, gimana caranya untuk tetap bisa kontribusi dari rumah, membantu teman-teman yang lain untuk membantu gugus tugas di pusat? Kira-kira ada beberapa yang nanya untuk jadi cyber volunteer, apa yang harus dilakukan? Sebentar Mas, saya tadi. Halo, Dayat. Ridwan Yunus. Ya Mas. Ya, silakan. Saya tadi lagi mencari Pak Ridwan Yunus, tadi bergabung bersama Pak Lili juga. Mungkin beliau bisa membantu menambahkan. Ya. Oh, sudah ada Pak Ridwan. Oke, baik. Silakan Pak Ridwan Yunus. Oke, baik. Sebentar Pak, saya coba dulu. Pak Ridwan Yunus Sudah mungkin bisa, yang bisa Pak Ridwan Pak, saya tidak bisa unmute kebetulan. Bentar ya. Bentar Pak, ada kesalahan ini, ada kendala teknis di sini, tidak bisa di unmute mikrofonnya. Mohon ditunggu Pak Ridwan sebentar.
Oke, Pak Ridwan bisa dengar suara saya, Pak? Oke, Pak, silakan, Pak. Oke, boleh tes bicara, Pak. Halo, Pak Ridwan, boleh tes bicara, Pak. Halo, Pak. Yang Pak Ridwannya belum, masih unmute. Pak Ridwan masih unmute. Oh, Yang Pak saya Ridwan. aja yang di. Iya. Oke. Yang Iril di mute aja. Oh, Pak Ridwan ini. Oke, sebentar. Oke, Assalamualaikum Pak Ridwan. Selamat sore, Pak. Pak Ridwan, selamat sore. Pak Ridwan. Pak Ridwan, selamat sore, Pak. Sepertinya sudah saya mute nih, Mas. Belum ada jawaban beliau. Selamat sore, Pak Ridwan. Enggak? Halo, Pak Ridwan. Suara saya kedengaran nggak? Ya, sekarang kedengaran, Pak. Silakan, Pak Ridwan. Selamat sore, Pak Ridwan. Oke, selamat sore. Baik. Silakan, Pak. Oke, tadi saya minta untuk menjelaskan inaris personal, betul? Betul, Pak Ridwan. Oke. Inaris personal yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi, termasuk yang disampaikan atau dijelaskan juga oleh Dr. Tirta, Ya. itu adalah satu aplikasi yang free, yang didevelop oleh BNPB, yang tujuannya adalah untuk mengetahui di tempat kita itu ada ancaman bencana atau tidak. Jika ada ancaman, apa yang harus kita lakukan pada saat bencana terjadi, sebelum bencana terjadi, atau setelah bencana terjadi. Untuk lebih jelasnya, saya share screen. Silakan, untuk Inaris. Saya tunjukkan langsung ya. Jadi teman-teman bisa download ya, Pak, di App Store ada, Pak, ya? Ya, kelihatan nggak? Masih proses. Oke. Ya, sudah bisa, Pak. Silakan. Sudah, Pak. Oke. Inaris ini bisa di-download di Play Store atau App Store. Ini sudah under Android atau iOS. Setelah di-download, terganggu. Waktu dibuka pertama, ya. Ini kalau saya buka Inaris personal pertama, dia minta login. Oh, login, betul. Loginnya bisa terserah oleh masing-masing kita. Ya. Bisa menggunakan Google email atau Facebook atau Twitter, atau menggunakan sebagai tamu. Misalnya saya masuk sebagai email. Setelah kebuka, Inaris menunjukkan langsung lokasi kita berada. Nah, ini saya posisinya di kantor BNPB. Kalau saya tampilkan dalam bentuk satelit, saya zoom in dalam bentuk satelit imagery. Ini saya pas di gedung BNPB. Nah, kalau udah menunjukkan lokasi, kita ingin tahu di tempat kita ada bahaya apa, kita klik info bahaya yang ada tulisannya info bahaya. Dia kasih tahu, di tempat kita berada, itu ada potensi banjir sedang, ada potensi gempa bumi rendah, ada potensi COVID tinggi. Baik. Jika tinggi, kita klik tulisan COVID-nya, dia kasih tahu, Anda saat ini sedang berada di wilayah risiko tinggi, usahakan agar tidak keluar rumah dan pergi ke tempat keramaian. Baik. Jangan berjabat tangan, menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini maksudnya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai individu jika kita berada di tempat yang punya potensi risiko tinggi COVID. Nah, kita balik ke menu sebelumnya, kita klik back, terus di bawah ada icon, ada 4 icon di bawah. Icon nomor 2 itu adalah untuk penilaian
mandiri untuk pribadi. Yang ikon nomor 3 itu adalah penilaian mandiri untuk keluarga, ikon nomor 4 adalah penilaian mandiri untuk desa. Untuk melakukan penilaian mandiri pribadi, kita klik ikon warna biru. Dia kasih tahu informasi sedikit tentang risiko pribadi terhadap COVID. Terus ada tulisan mulai penilaian, kita klik tulisan mulai penilaian, kita isi mulai dari nama masing-masing kita atau nama pribadi kita. Terus bisa kita lanjut di bawah dengan memilih mulai dari nama provinsi, misalnya saya pilih sembarangan dulu, kabupaten, kecamatan, terus desa. Klik next. Oh, ini namanya belum ketulis. Sebentar, namanya belum ketulis. Mulai dari, saya lewatkan cuma langsung di provinsi, kabupaten, kecamatan, terus kelurahan, terus saya klik next. Nah, ini mulai kelihatan ada pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan potensi tertular di luar rumah. Jadi kalau kita suka berpergian, kita menjawab dengan jujur. Kejujuran ini adalah merefleksikan risiko kita pribadi. Kalau kita jawab asal-asal, rekomendasi juga bisa sesuai dengan apa yang kita jawab. Misalnya saya pergi keluar rumah, ya. Terus saya menggunakan transportasi umum, tidak. Terus saya tidak memakai masker, tidak. Terus saya next. Setelah selesai diisi, kita klik next. Terus ada kelompok pertanyaan terkait dengan potensi tertular di dalam rumah. Ya, misalnya saya bilang tidak, terus saya klik next. Yang kelompok pertanyaan terkait dengan daya tahan tubuh atau imunitas, kita klik tidak, kira-kira begitu, saya klik save. Nah, setelah diklik save, Inari Personal langsung memberikan kesimpulan berdasarkan jawaban dari kita sendiri. Risiko saya berdasarkan jawaban yang barusan adalah rendah. Rekomendasinya diberikan kurangi berpergian keluar rumah dan lain-lain. Di bagian bawah kita dapat melihat rumah sakit rujukan terdekat dari lokasi kita berada. Kita klik, dia kasih list rumah sakit terdekat dari lokasi kita berada yang jaraknya terlihat dimunculkan angkanya. Ya. Terus di bagian bawah juga ada rumah sakit lainnya selain rumah sakit yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Untuk melihat lokasi keberadaan kita terhadap rumah sakit, kita bisa klik lihat peta yang kanan atas. Dia akan menunjukkan di peta lokasi kita dengan ikon Inaris. Bulatan tersebut menunjukkan lokasi rumah sakit. Jika angka 1, itu artinya bahwa rumah sakit di situ ada 1. Jika angkanya 18, di area tersebut ada 18 rumah sakit. Kita zoom in, angka tersebut akan pecah menjadi angka 1. Kalau pas 1, itu kita klik, dia kasih tahu itu rumah sakit apa. Jaraknya berapa dari lokasi kita berada. Itu secara otomatis akan berubah atau berganti sesuai dengan lokasi kita berada. Berikutnya untuk kalau ingin melihat hasil kajian asesmen dari masing-masing tersebut di dalam peta bersamaan dengan orang lain yang telah melakukan asesmen, kita masuk ke menu utama, kita klik di menu utama di kiri atas, kita klik COVID-19, kita klik peta responden. Setelah kita klik peta responden, halaman tersebut akan memberikan gambaran hasil asesmen dari yang telah kita lakukan, digabung dengan apa yang telah orang lain lakukan,
dengan cara mengaktifkan ikon di bawah. Ada 4 ikon sekarang gray. Kita klik ikon nomor 2, asesmen pribadi. Dia muncul titik-titik. Berdasarkan hasil asesmen. Yang kita lihat warnanya hijau, ada kuning, ada merah. Kalau kita zoom out, kita bisa lihat hasil asesmen masing-masing kita, kontribusi kita pribadi seperti ini. Jadi kita masih bisa melihat di sekitar kita, kelihatan titik-titiknya ya. di sekitar kita itu banyaknya, dominannya risiko rendah, sedang, atau tinggi. Ini bisa kita lihat lebih detail masing-masing lokasi sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Untuk pola asesmen keluarga desa, polanya sama, ada tetap di menu beranda tadi. Kita klik info bahaya, kita klik lagi Inaris personal. Setiap saat Inaris personal akan mengupdate secara otomatis real time hasil survei dari masing-masing kita dan disajikan dalam bentuk dashboard dan dalam bentuk peta. Semua pengguna bisa memonitor dan bisa melihat melalui aplikasi Inaris personal di device masing-masing. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak penjelasannya Pak Ridwan. Ini luar biasa, sangat komprehensif. Mulai dari tadi awal kita ngobrol dengan Mas Dayat, lalu dengan Dr. Tirta, Pak Lili, dan sekarang Pak Ridwan. Ini sepertinya penjelasannya komprehensif. Kami rasa kami sudah mendapat gambaran secara luas dan besar. Kita akan menjadi corong Pak untuk ikut mensosialisasikan ya dari aplikasi dari Inaris ini. Dan ini yang mungkin menjawab pertanyaan masyarakat saat ini, terutama untuk kenyamanan mereka ketika keluar dari rumah. Nah, mungkin ada pesan penutup Pak, mewakili BNPB dari Pak Ridwan untuk kawan-kawan yang ada bersama kita sore ini, dan nanti juga kami akan siarkan ulang ya percakapan kita pada hari ini. Silakan Pak Ridwan, ada pesan penutup penting dari BNPB untuk teman-teman muda yang ada sekarang di berbagai daerah. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya coba rangkum dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Deputi tadi. Baik. Bahwa untuk bisa menurunkan yang 80% orang sehat jangan sampai sakit, ya, itu adalah dengan cara melakukan edukasi kepada orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat tersebut supaya sadar melakukan sesuatu untuk minimal diri sendiri tidak sampai tertular, atau untuk membuat orang sekitarnya tidak tertular. Nah, apa caranya? Salah satu yang bisa dilakukan oleh teman-teman milenial adalah mari kita viralkan yang namanya penilaian pribadi, penilaian mandiri dari Inaris personal ini untuk kepentingan masing-masing kita dan kepentingan keluarga kita, begitu juga kepentingan lingkungan kita. Kita tidak tahu, setiap hari kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat, tetapi dengan kita mempersiapkan diri menghadapi itu, insya Allah kita lebih sehat, tidak. Oke? Ya, oke, baik. Pak Ridwan, terima kasih banyak Pak atas nama Rumah Milenial. Mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Ridwan. Saya Taufan Akbari mewakili teman-teman yang lain, juga ada Hidayat di sini, mengucapkan selamat bertugas Pak. Semoga Bapak semua dan keluarga besar BNPB mendapat kekuatan selalu, kesehatan, hingga kita bisa melewati semua ini dengan baik. Terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.